Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Otoritas Jasa Keuangan memastikan sektor jasa keuangan Indonesia masih tetap terjaga. OJK menyatakan hal tersebut didukung oleh tingkat solvabilitas yang tinggi dan profil resiko yang dapat dikendalikan di tengah tingginya ketidakpastian global. Otoritas Jasa Keuangan menilai sektor jasa keuangan Indonesia masih terjaga stabil di tengah kondisi global yang tidak pasti. Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan hal tersebut didukung oleh tingkat solvabilitas yang tinggi dan profil resiko yang dapat dikendalikan di tengah masih tingginya ketidakpastian global. Adapun dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, OJK menekankan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dan manajemen resiko yang selaras dengan standar internasional. Konferensi pers ini yang merupakan laporan dari rapat Dewan Komisioner bulanan OJK yang dilakukan pada bulan ini tanggal 3 Juli 2024 yang menilai sektor jasa keuangan terjaga stabil dan kontributif terhadap pertumbuhan nasional, didukung oleh tingkat solvabilitas yang tinggi dan profil risiko yang manageable di tengah masih tingginya ketidakpastian global. Perekonomian global secara umum menunjukkan pelemahan. Dari sisi perekonomian, OJK mengungkapkan perekonomian global secara umum menunjukkan pelemahan dengan data perekonomian Amerika Serikat tercatat lebih rendah dari ekspektasi. Sedangkan untuk perekonomian domestik, OJK menyatakan terjadi pemulihan permintaan pasar yang terus berlanjut meskipun cenderung masih lambat. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, rapat Dewan Komisioner OJK periode Juni 2024 memastikan sektor jasa keuangan nasional terjaga stabil dan kontributif terhadap pertumbuhan nasional. OJK juga melaporkan asesmen terkait dengan perekonomian. OJK melaporkan perekonomian global secara umum menunjukkan pelemahan dengan data perekonomian Amerika Serikat tercatat lebih rendah dari ekspektasi di tengah inflasi yang masih melekat kuat di perekonomian Amerika Serikat. Pasar tenaga kerja Amerika juga terus termodernisasi dan kondisi rumah tangga mereka cenderung melemah, khususnya di segmen menengah bawah. Nah, melihat kondisi tersebut, pemirsa, pasar menaikkan ekspektasi pemangkasan Fed Fund Rate sebanyak 2 kali di tahun 2024, di mana hal ini lebih tinggi dari guidance The Fed yang sebanyak 1 kali. Sementara di Eropa, pemirsa, perekonomian tengah menghadapi tantangan stagnansi pertumbuhan dan juga tekanan fiskal. Meski inflasi kembali meningkat, Bank Sentral Eropa memutuskan untuk lebih mendorong pertumbuhan dan mengakhiri siklus pengetatan kebijakan moneter dengan menurunkan suku bunga acuannya sebesar 25 basis poin menjadi 3,75%. Demikian juga di China, decoupling demand dan supply ini masih terus berlangsung di tengah adanya stimulus agresif yang dilakukan oleh otoritas moneter dan fiskal. Sedangkan pemirsa, pada perekonomian domestik, terjadi pemulihan permintaan masyarakat yang terus berlanjut meskipun cenderung masih lambat. Inflasi inti juga relatif stabil dengan pertumbuhan uang beredar yang meningkat, mengindikasikan potensi berlanjutnya penguatan permintaan ke depan. Nah, selanjutnya pemirsa, dalam konferensi pers terbaru, OJK juga merespon usulan perpanjangan program restrukturisasi kredit. Ini terdampak COVID-19 dan seperti apa respon OJK, kita simak informasinya berikut ini. Otoritas Jasa Keuangan merespon permintaan Presiden Joko Widodo agar restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 diperpanjang hingga 2025. Restrukturisasi yang diberikan sejak 2020 tersebut sebenarnya sudah berakhir pada 31 Maret 2024. Adapun sebelumnya OJK menegaskan dalam pengambilan putusan untuk pengakhiran restrukturisasi kredit terdampak pandemi tersebut, OJK sudah menghitung segi kecukupan modal, pencadangkan CKPN dan memastikan tidak mengganggu likuiditas dan kapasitas untuk pertumbuhan kredit perbankan. Jadi dapat saya sampaikan begini ya. Pertama tentu pada saat OJK menetapkan pengakhiran kebijakan relaksasi terhadap kredit yang terpengaruh oleh pandemi COVID-19, maka juga dihitung seberapa besar istilahnya luka lebam ya, atau scarring effect dari pandemi itu ya terhadap kondisi perbankan dan juga
perkembangan di perekonomian secara menyeluruh. Sementara itu terkait nilai restrukturisasi, OJK mengungkapkan bahwa nilai restrukturisasi kredit COVID-19 pada Mei 2024 mencapai 192,52 triliun rupiah. Nilai restrukturisasi tersebut turun signifikan dibandingkan puncak pandemi COVID-19 di tahun 2020 sebesar 820 triliun rupiah. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan menilai tidak ada kebutuhan mendesak untuk memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit COVID-19 yang telah berakhir pada 31 Maret 2024 lalu. Belum lama ini pemerintah mengusulkan kepada OJK untuk memperpanjang restrukturisasi kredit COVID-19 hingga tahun 2025 mendatang. Nah, merespon usulan tersebut, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan keputusan untuk mencabut kebijakan restrukturisasi kredit telah melalui perhitungan yang matang dan pertimbangan mendalam terhadap kondisi perbankan dan perekonomian nasional. Salah satunya yakni pencadangan perbankan yang memadai dengan coverage ratio sebesar 33,84% per Mei 2024. Sehingga dalam hal ini OJK menilai hal ini menunjukkan bahwa perbankan secara umum telah menerapkan manajemen resiko dan kehati-hatian yang baik dalam pengelolaan kredit. Pertimbangan lainnya, OJK juga melihat kinerja yang baik dari perbankan didukung oleh permodalan yang kuat. Lebih lanjut, pemirsa, OJK mengungkapkan saat ini posisi NPL gross UMKM pada bulan Mei 2024 ini tercatat stabil, yaitu sebesar 4,27%. Naik tipis dari bulan April 2024 dari level 4,26%. Sejalan dengan penurunan loan at risk total kredit UMKM ini menjadi sebesar 13,83%. Dan dari sektor perbankan kita bergeser pemirsa ke sektor pasar modal, di mana OJK ini juga memberikan tanggapan terkait dugaan kasus aktivitas keuangan ilegal yang melibatkan influencer saham. Dan lantas seperti apa sikap OJK terkait hal ini? Berikut kami hadirkan informasinya untuk Anda. Otoritas Jasa Keuangan menegaskan hanya manajer investasi berizin OJK yang boleh melakukan pengelolaan dana investasi secara kolektif. Selain manajer investasi berizin, maka dikategorikan ilegal. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Inarno Jayadi menjelaskan, ketentuan itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Pengelola dana dan atau efek dalam bentuk pengelolaan investasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak berizin itu merupakan pelanggaran baik itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 95 tentang pasar modal dan juga yang terbaru telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan yang menyebutkan bahwa pihak yang dapat melakukan pengelolaan portfolio efek portfolio investasi kolektif dan atau portfolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual harus memiliki izin perusahaan efek sebagai manajer investasi. Adapun pernyataan terbaru OJK ini sebagai respon atas dugaan kasus aktivitas keuangan ilegal yang dilakukan oleh seorang influencer yang terindikasi melanggar peraturan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin. Dalam kasus tersebut, perkiraan dana investasi masyarakat yang dikelola tak tanggung-tanggung mencapai 96 miliar rupiah. Terkait kasus ini, OJK pun telah memanggil influencer terkait untuk dapat memberikan keterangan dan klarifikasi. Tim Liputan, IDEX Channel. Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan bersama dengan Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal telah memanggil influencer Ahmad Arif Raya yang terindikasi melanggar peraturan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin. Berdasarkan hasil pemanggilan tersebut, pemirsa, influencer Ahmad Arif Raya ini merupakan pengurus dan juga pemegang saham PT Waktunya Beli Saham yang tidak memiliki izin usaha dari OJK. Terkait kasus ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan OJK, Friderika Widyasari Dewi menjelaskan, ternyata dana investasi nasabah influencer tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan, seperti membayar gaji karyawan hingga pertemuan di luar kota. Nah, sementara itu dalam penghimpunan dana masyarakat, influencer
ARR ini menggunakan nama-nama pegawainya untuk membuka rekening efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas. ARR sendiri diketahui memiliki izin sebagai wakil manajer investasi dan wakil perantara pedagang efek, di mana namun kedua izin itu diajukan saat dia sudah tidak bekerja lagi di perusahaan sekuritas. Nah, adapun dana investasi yang dikumpulkan dari masyarakat diperkirakan mencapai 96 miliar rupiah. Dan dari kasus ini OJK mengimbau kepada masyarakat dan juga investor pemula ini tentunya untuk memperhatikan segala aspek termasuk legalitas, di mana OJK menegaskan bahwa mendirikan sebuah PT berbeda dengan mendapatkan izin dari OJK. Nah, selanjutnya investor juga harus mengecek kewajaran hasil investasi yang ditawarkan. Apalagi ada pihak yang menawarkan imbal hasil yang fantastis melebihi perusahaan jasa keuangan pada umumnya. Yang jelas pemirsa, Indonesia tentunya memiliki aturan yang jelas mengenai pengelolaan dana investasi, di mana pengelolaan dana yang tidak berizin secara jelas tadi tentunya merupakan pelanggaran, dan OJK tentunya kita juga mendorong agar terus mengembangkan penguatan lembaga manajer investasi ini dan kedepannya tidak ada kasus-kasus demikian terjadi lagi. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen kali ini. Pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing selengkapnya.